Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Datuk Laisyat, Insya siang ini kita bincang-bincang tentang wacana desa adat di Minangkabau. Saya mau bertanya ini Pak Datuk, Ya. desa adat itu apa maksudnya? Nagari-nagari di Minangkabau kan merupakan suatu negara kecil. Di dalam negara kecil itu ada beberapa jorong, kampung, dan dusun. Jadi jorong di Jawa, di Minangkabau, yaitu sama dengan desa di Jawa. Nagari di Minangkabau sama dengan suatu Negara. yang merupakan negara kecil sama. Balik kita pada tuh ke inti masalah itu desa adat. Ya. Nah, kalau Minangkabau itu di desa adat, nama intinya nanti apakah nagari yang menjadi desa adat atau jorong? Yang sesungguhnya menurut struktur pemerintahan, kalau kita setarakan, yaitu yang menjadi desa adat itu harus jorong karena sebutannya desa. Kalau nagari yaitu negara kecil yang merupakan suatu wilayah yang otonomi yang luas dan mempunyai dan membuat anggaran tersendiri. Jadi misalnya ada satu nagari dek kita poh Gamba. Taruhlah ke desanya dulu sebelum digabungkan menjadi pemerintahan nagari. Itu mungkin ada 5 balai desa. Nah, desa itu pada akhirnya menjadi kumpulan dari desa-desa yang disebut nagari balik. Artinya desa yang tadinya setingkat dengan desa di Jawa atau di Indonesia itu sudah menjadi daerah yang kecil-kecil, hanya bagian dari sebuah nagari. Sehingga nagari itu menjadi tempat yang sangat luas, malah kadang-kadang seluas kecamatan di Sumatera Barat. Bisa di Jawa itu seluas kabupaten. Ya Pak Datuk ya. Jadi kita kembalikan ke desa seperti semula. Jadi desa itu menjadi desa adat, kan gitu Pak Datuk. Itu maksudnya Pak Datuk. Jadi artinya nagari-nagari kok kita pecahkan kembali menjadi desa-desa. Itulah desa adat ya Pak Datuk. Nah, apa bedanya desa adat dengan desa biasa? Desa adat itu yaitu di samping dikepalai oleh kepala desa dan juga diatur dan dinasehati dan dikelola oleh para penghulu-penghulu yang ada di dalam desa itu. Nah, itulah desa biasa dengan desa adat. Nah, kenapa dia bernama desa adat? Karena Minangkabau itu berpenghulu-penghulu, bersuku, berkaum-kaum. Nah, sejak dari nenek moyangnya, dia sudah menjadi suatu kebiasaan yang mentradisional. Nah, inilah yang kita sebutkan adat selingkah nagari, selingkah negara kecil. Nah, jadi kalaulah menjadi desa adat setiap jorong yang ada di dalam negari itu, apa tugas nagari? Yaitu memayungi segala hukum yang ada di negari itu. Yang disebut jadi koordinator, yaitu hukum yang dipakai adat yang disebut adat selingkah nagari. Nah, itulah yang dinamakan nagari, dijadikan desa adat setiap jorong yang ada di dalam nagari itu. Nah, saudaraku, di zaman Orde Baru kita mempunyai banyak desa. 3 desa lah. Namanya Desa Batu Ampar sendiri, kemudian Desa Durian Gadang, kemudian Desa Kota Baru, kalau saya tidak salah Kota Baru ya. Nah, desa itu akhirnya menjadi suatu nagari bernama Nagari Batu Ampar. Dan nagari itu dianggap sebagai bagian desa. Nah, ini kan terzolimi jadinya desa-desa itu. Jadi kita sepakat bahwa
desa-desa itu harus kita jadikan desa mandiri. Tapi namanya kita robah menjadi desa adat. Kalau menurut saya desa adat itu adalah desa yang berkaitan dengan struktur istiadat Minangkabau itu berlaku di desa itu sendiri. Mangguntiang putih, mambiang cabai di desa-desa itu sendiri. Jadi kita berharap kepada kawan-kawan dari MTKAM, ya pada tuh ya, kepada organisasi-organisasi keadatan supaya mendukung munculnya desa adat. Mungkin ada tambahan sebentar lagi itu. Kan sudah jelas. Intinya kita kembalikan Jorong menjadi desa. Dan desa ini dikelola oleh adat yang disebut desa adat. Desa adat yang namanya desa adat ini dikepalai oleh kepala desa dan dikelola oleh para penghulu dan nenek mama yang ada di desa itu. Maka samalah dia dengan desa-desa yang ada di se-Indonesia.